Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Korea Fiza kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan ada berita yang mungkin cukup santer terdengar juga untuk Anda di beberapa media televisi, termasuk media cetak juga. Ada harta karun yang ada peninggalan kerajaan di Lombok yang dikembalikan oleh Belanda. Nah, kita akan berbincang-bincang seperti apa proses dari pengembalian ini, termasuk juga nanti seperti apa usaha agar kembali ke Nusa Tenggara Barat begitu, karena itu juga harta karun yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Nur Alam, Kepala Museum Nusa Tenggara Barat, sudah membersamai kita di Bincang iNews. Assalamualaikum Pak Nur Alam. Salam. Kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews. Iya. Selain itu juga pemirsa ada anak Agung Made Jelantik Agung Barayang Wangsa. Beliau adalah keturunan ke-9 Kerajaan Cakranegara. Halo Pak Agung. Iya, kabar baik. Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews untuk kedua narasumber kita. Ini kita berbincang-bincang mengenai harta karun Lombok yang dikembalikan oleh Belanda. Kalau dengar harta karun kayaknya wow gitu ya, masyarakat Pulau Lombok juga wow ternyata ada harta karun gitu. Tapi saya ingin ke Pak Nur Alam dulu, mohon izin ke Pak Nur Alam dulu. Seperti apa sih kebenarannya harta karun yang dikembalikan oleh pihak Belanda ini? Tentunya ada koordinasi juga yang sudah dilakukan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat, termasuk museum juga dengan pemerintah pusat. Yang kabarnya ada di pemerintah pusat sekarang ya harta karunnya. Ya, ini kan rangkaian dari beberapa peristiwa ya. Pertama, peristiwanya adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Baik. Oleh Perdana Menteri Belanda, dan itu kira-kira ada 1 bulan lah prosesnya itu, dan akhirnya kita mengetahui bahwa pemerintah Belanda menyerahkan sebagian dari daftar barang-barang yang ada di museum mereka. Baik. Dengan daftar itu sekitar berapa ratus, 500 sekian, dan dari sebagian besar itu memang informasi yang kita dapat baik lewat media maupun berita yang lainnya bahwa sebagian besar itu adalah berasal dari Lombok. Dari Lombok. Nah, sehingga itu akhirnya dibuatlah penatangan berita acara. Penatangan berita acara dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah perwakilan pemerintah Belanda. Penandatangan itu kan di Belanda. Penatangan di Belanda. Saya rasa ketika sudah ditandatangani otomatis ya prosesnya juga akan diserahkan, sehingga memang ini masih berada di pemerintah pusat. Pemerintah pusat berarti memang sudah dikembalikan oleh Belanda, sedang ada di pemerintah pusat berarti informasinya. Sedang prosesnya di pemerintah pusat. Nah, memang yang berkembang itu kalau menurut saya bagusnya kalau kita menggunakan istilah kayak Lombok yang pulang kampung ya. Jadi pulang kampung ke Indonesia gitu. Baik. Ya, kita berharap karena itu adalah benda-benda yang bernilai sejarah, bernilai budaya, sehingga itu juga menjadi bahan kajian bagi kita. Betul. Seperti apa sih konstruksi masyarakat yang tergambar dari benda-benda itu, karena mungkin ada manuskrip, ada perhiasan, ada benda-benda yang lain. Nah, itu kami senang andai kata memang itu perlu dilakukan kajian. Baik. Sehingga konstruksi sejarah masyarakat pada saat itu tergambarkan. Betul sekali. Nah, itu kajiannya memang perlu kita cukup seriusi ya, dan itu menarik menjadi kajian sejarah bagi Betul kita sekali, untuk melengkapi kepingan sejarah kita yang hilang ya. Kalau saya katakan kan itu hilang gitu loh, dan banyak itu yang hilang. Perlu juga menjadi pengetahuan masyarakat. Baik, itu akan menjadi nilai edukasi yang cukup tinggi tentunya, edukasi sejarah. Baik, saya ke Pak Agung. Pak Agung, ini selaku keturunan ke-9 Kerajaan Cakranegara, tentunya di poin-poin yang disampaikan tadi, keping-keping yang hilang tersebut yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Alam, termasuk juga di sana ada harta karun peninggalan dari Kerajaan Cakranegara. Nah, terkait dengan dikembalikannya harta karun oleh Belanda ini, apakah ada koordinasi juga bersama ahli waris ya?
tentunya Pak Agung juga salah satu ahli waris begitu. Baik, terima kasih. Jadi sesungguhnya untuk saat ini belum ada. Belum ada. Tetapi dulu sudah pernah ada, dan saya selaku perwakilan dari ahli waris sudah pernah melihat langsung peninggalan-peninggalan leluhur saya yang ada di Museum Negara gitu. Jadi Ada di Museum Negara, iya, berarti yang ada di Indonesia iya, begitu di ya? Indonesia. Jadi sebelum ini sebenarnya sudah ada dikembalikan. Oke. Kalau nggak salah saya waktu itu mendengar kurang lebih sekitar 100-an lebih. Pada saat itu ada pemberitahuan? Itu diberitahukan dari pihak museum waktu itu. Oh, dari pihak Iya. museum. Dari Jadi pihak waktu Museum itu, NTB berarti? Bukan, Dari Museum Museum Nasional. Nasional, Ya. oke. Jadi benda-bendanya pun juga saya sudah lihat gitu. Itu waktu itu ada kebetulan pameran bersama. Dan waktu itu juga disampaikan bahwa sisanya akan ada dikembalikan lagi ke pemerintah Indonesia. Yang Gitu. sekarang dikembalikan berarti? Iya, ini sekarang ini yang dikembalikan gitu. Oke, baik. Tapi untuk yang sekarang ini belum ada pemberitahuan Belum begitu ada, ya? belum ada. Oke, saya kembali ke Pak Nur Alam. Nah, terkait kalau ada pengembalian harta karun misalnya peninggalan-peninggalan seperti ini dari Belanda yang tadi juga disebutkan oleh Pak Agung ada pernah dikembalikan. Apakah ada koordinasi juga dengan pihak museum daerah terkait ini? Karena kan beradanya di museum pusat begitu. Ya, kami di internal sudah melapor ke pimpinan ya. Saya sudah melapor ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan ya kita pada prinsipnya senang. Artinya masyarakat itu akan mendapat informasi tambahan tentang sejarahnya. Dan ya mudah-mudahan di kesempatan berapa waktu yang akan datang ya kita bisa melakukan koordinasi ya sampai betul kejelasan itu. Karena kan ini masih posisinya government to government dari Oke. pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia. Baik. Ini di posisinya. Itu Oke, sekarang. baik. Jadi belum terselesaikan ya dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Belanda. Dalam proses ya. Dalam proses. Oke. Nanti finalnya seperti apa kan kita tinggal menunggu saja. Oke, seperti baik. apa. Tapi dari apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, ada yang pernah dikembalikan juga, apakah ada koordinasi setelah nanti final ke pemerintah Indonesia secara resmi, apakah ada pemberitahuan ke pemerintah daerah, misalnya ke Nusa Tenggara Barat yang menjadi asalnya, agar pulang kampung sesuai dengan kampungnya begitu? Ya bisa saja, karena terkait dengan benda-benda yang nilainya sudah sebagai nilai cagar budaya, itu memang ada aturannya di PP nomor 10 tahun 2011, PP 11 tahun 2010 itu disampaikan memang pemerintah pengembalian benda cagar budaya itu bisa dilakukan oleh pemerintah luar negeri kepada pemerintah. Nah, prosesnya nanti apakah barang-barang yang bernilai cagar budaya itu akan diserahkan ke pemerintah daerah, ya tergantung pertimbangan dari pemerintah pusat. Oke, tergantung pertimbangan dari pemerintah pusat. Nanti ditahan dulu, nanti dilanjutkan lagi ya jawabannya. Kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Lemon iya. fresh kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Mbak Vera, boleh. saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Jika sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supir nih? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of Apakah impossibility. Jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat.
ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diampuk-ampuk, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Kita masih berbincang-bincang tentang harta karun, boleh dikatakan ya. Ini disebutnya harta karun memang ya. Harta karun, kalau menyebut harta karun itu kayaknya dalam masyarakat tuh wow gitu. Tapi Pak Agung, apa harapannya dari seorang ahli waris begitu terkait dengan pengembalian ini? Ini kan selama ini belum dilibatkan begitu ya. Jadi mungkin yang pertama itu kalau misalkan pun itu dikembalikan ke negara, paling tidak negara itu tahu loh masih ada ahli warisnya di sini gitu. Jadi selanjutnya ya mungkin kita ingin duduk bersama gitu dengan berbagai pihak. Nah, bahwasanya akan seperti apa nantinya barang-barang ini gitu. Jadi kami selaku keturunannya sudah pasti berpikir yang lebih jauh gitu. Barang-barang ini bisa kita amankan, bisa kita lestarikan, dan bisa sebagai bahan edukasi. Bahan edukasi, ya, betul sekali. bagi anak cucu kita gitu. Jadi jangan nanti diberikan statement-statement seolah-olah nanti oh ini diambil akan dijual gitu. Terlalu berpikirnya terlalu Baik. Tidak memikirkan yang lebih besar gitu. Nah, ini yang sebenarnya bagi saya tidak pas gitu. Jadi mereka itu yang tidak punya kaitan mestinya jangan memberi statement-statement seperti itu gitu. Baik. Karena saya boleh mungkin dilihat di masyarakat tahu belum pernah kita menjual barang-barang seperti itu gitu. Okay. Nah, itu yang kemarin hasil dari apa yang saya dengar dari teman-teman yang menghubungi saya terkait dengan itu gitu. Bahkan saya sendiri juga tidak terlalu tidak terlalu bingung dengan kondisi seperti itu, tetapi banyak statement-statement masyarakat di luar menyampaikan itu gitu. Baik. Oke, baik. Pak Agung, ini kan belum ada pemberitahuan dari pemerintah pusat. Mengetahui bahwa yang dikembalikan ini termasuk juga adalah peninggalan kerajaan Cakranegara, itu dari mana kita bisa mengetahuinya, Pak? Ya sebenarnya yang paling banyak barang-barang itu ya memang dari kerajaan Cakranegara. Itu datanya dari Belanda itu. Oke. Iya, dan banyak peneliti baik berkaca dari sebelumnya berarti ya? Iya. Baik peneliti luar maupun peneliti dalam negeri tahu itu bahwa barang-barang yang banyak tersimpan di Belanda itu memang barang-barang dari kerajaan Cakranegara gitu. Oke. Dari kerajaan Cakranegara. Kalau dari pemerintah, misalnya dari museum, apakah ada pemberitahuan apa saja bentuk barang-barang yang dikembalikan itu, Pak Nur Alam? Dari siaran pers dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu rinciannya belum kita tahu. Yang ada itu baru jumlahnya saja. Jumlahnya ada berapa, Pak? Jumlahnya sekitar 300 sekian ya. 300-an? Ya, itu yang berasal dari Lombok. Okay. Yang dikembalikan yang berasal dari Lombok. Nah, itu adalah jadi begini, kami saya rasa samalah dengan beliau ini menyampaikan bahwa itu adalah bagian sarana kita untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Betul sekali. Memang kita berharap kalau kami di sini kan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, dan nanti kami kalau memang iya itu bisa kita pamerkan. Nah, nanti kalau beliau nanti kan sifatnya dari pemerintah pusat dengan ahli waris. Itu jalur yang memang bisa dilakukan lah sebagai ada proses untuk itu. Tapi dalam undang-undang yang tadi Pak Nur Alam sebutkan di segmen 1
apakah ada tersebutkan bahwa ahli waris juga mempunyai hak untuk bagaimana agar bisa mungkin kembali ke daerah atau seperti apa? Itu berdasarkan pertimbangan nanti. Pertimbangan, tidak ada di undang-undang. Oh, ada di undang-undang Ada di disebutkan. undang-undang. Nanti pertimbangannya silahkan saja. Nanti pertimbangan pemerintah pusat itu seperti apa? Karena nilai benda itu salah satu yang dilakukan harus standar perawatannya harus sesuai dengan standar perawatan yang ada di Museum Belanda. Gitu kan. Ketika diserahkan berarti kan memang perawatannya harus memang ini. Tapi saya sepakat bahwa barang-barang itu harus juga bisa disajikan kepada masyarakat. Caranya bagaimana? Bisa saja nanti kalau beliau memang nanti akhirnya berinisiatif untuk membuat museum, misalnya museum situs atau apa, bisa juga gitu kan, karena memang yang ada di kami itu kan sifatnya museum level provinsi. Nah, sedangkan kita memang dari 10 kabupaten kota itu masih minim ya, kita miliki museum di level kabupaten kota. Kalau di NTB itu baru ada 2 museum yang ada di Asimbojo, Samparaja, sama museum daerah Sumbawa. Nah, mudah-mudahan nanti ada juga pemerintah kabupaten kota lainnya juga agar berinisiatif untuk membangun museum supaya ini juga banyak tuh seperti yang kita tahu barang-barang ini banyak keluar dari NTB, itu sesuatu masalah bagi kita. Karena ini juga diburu oleh kolektor gitu, yang ada di masyarakat sekarang kan masih banyak tuh. Baik. Barang-barang keluar dari NTB ini berarti ada orang ataupun ahli waris mungkin saya sebutkan ya yang menjualnya atau yang mengopernya ke kolektor atau seperti apa kira-kira? Jadi pengalaman yang kami temukan, pengalaman yang terjadi yang kami temukan di salah satu desa ya ada di sekitar wilayah Lombok Barat ini, memang ketika awal mereka menjaga betul itu karena itu warisan kakek moyang ini ya, keluarga segala macam. Tapi ketika kondisi misalnya anak sakit, orang tua ini perlu biaya pengobatan segala macam, akhirnya ini berpindah. Nah, ini suatu kerugian bagi kita, bagi masyarakat. Nah, sehingga kita berharap pemerintah kabupaten kota ini juga mau berpikir bagaimana caranya ini dihimpun kepada ditaruh gitu ya ke dalam museum itu loh. Museum di level kabupaten kota supaya apa? Barang-barang ini bisa terjaga. Karena saya rasa kami sepakat lah dengan Pak Agung tadi bahwa benda-benda ini harus kita jaga. Harus kita lestarikan. Bukan semata-mata materi begitu. Bukan sifatnya benda itu memang dia punya nilai materialnya. Karena mungkin kalau emas harga sekian dikali sekian. Tapi ada satu yang tidak bisa kita nilai, yaitu adalah nilai sejarah dan nilai budayanya. Oke, baik. Nanti kita akan tanyakan juga bagaimana pendapat dari Pak Agung yang selaku ahli waris. Banyak orang-orang yang oknum ya, tanda kutip ya, seperti yang dikatakan tadi, awalnya menyimpan, tapi mungkin karena terdesak apa, entah kita tidak tahu, sehingga dia lepas keluar. Kita jeda dulu, nanti kita akan tunggu jawaban dari Pak Agung juga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali, masih dalam Bincang iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta.
Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dalam Bincang iNews. Saya masih menantikan jawaban dari Pak Agung terkait apa yang kita bahas tadi di segmen kedua. Ada barang-barang yang ternyata sudah boleh saya katakan hilang. Kalau sudah ke kolektor berarti ya memang sudah terlepas. Kalaupun akan dikembalikan ke misalnya ke museum, tadi disebutkan oleh Pak Nur Alam, akan lumayan juga harganya untuk tebusan. Kalau menurut Pak Agung bagaimana? Iya, ini yang sebenarnya perlu kita pahami bersama gitu. Jadi yang namanya barang-barang peninggalan itu sebenarnya tidak boleh dijual ya. Tidak boleh dijual. Iya, jadi kami di keluarga tidak ada menjual. Baik, jadi dari kerajaan Cakranegara aman begitu ya. Tetapi di luar memang banyak itu dan saya tahu itu. Bahkan di Bali juga sudah banyak juga terjual itu. Jadi itu informasi dari kolektor dari Malang waktu itu gitu. Kami tidak tahu kalau seandainya dari kolektor ini tidak bercerita gitu. Oke, baik. Jadi amannya memang adalah ditaruh di museum, begitu? Ya memang seharusnya seperti itu gitu. Jadi Atau dimuseumkan, mungkin kalau tidak bisa ke museum provinsi seperti yang disebutkan oleh Pak Nur Alam tadi, mungkin tidak bisa tercover di sana, mungkin museum khusus kabupaten kota begitu ya? Iya, seharusnya seperti itu gitu. Jadi kalaupun memang katakanlah si pemegang ini memerlukan dana ya memang sebaiknya difasilitasi oleh museum gitu. Difasilitasi museum oleh lah yang apa istilahnya ya memberikan apa ya ganti rugi lah seperti itu kan gitu. Jadi jangan dibawa itu ke kolektor. Nanti kalau seandainya nanti kita akan tebus kembali pasti harganya sudah fantastis gitu. Baik, kita kembali ke harta karun tadi dikembalikan oleh Belanda. Nah, kalau ingin harta karun ini pulang ke asalnya ke Nusa Tenggara Barat, kira-kira dari pemerintah daerah ataupun dari museum mungkin apa yang bisa dilakukan? Mungkin koordinasi dengan ahli waris kah atau seperti apa? Ya ini juga suatu pertemuan yang luar biasa ya dengan Pak Agung. Artinya kami sudah satu sepakat bahwa benda itu harus bisa menjadi bahan pendidikan sejarah dan kebudayaan bagi masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok. Itu yang harus di garis bawah. Nah, terkait dengan prosesnya nanti ya kita akan bicarakan itu lebih lanjut seperti apa. Kalau kami memang tujuannya ketika itu benda memang mempunyai, ya mudah-mudahan nanti pemerintah pusat melalui Direktorat Perlindungan Kebudayaan itu bisa memamerkan, bisa diserahkan ke museum atau dipinjamkan ke museum untuk dipamerkan kepada masyarakat, atau pilihannya nanti ahli waris ini yang memang berhubungan dengan pemerintah pusat. Tapi ada kemungkinan, Pak? Oh, selalu ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan. Jadi kemungkinan itu selalu ada dan memang dimungkinkan. Nah, nanti tapi yang harus kita garis bawahi adalah bahwa itu peninggalan yang harus kita informasikan kepada masyarakat. Terkait dengan sejarah, terkait dengan kebudayaan masyarakat kita dan peradaban. Karena peradaban yang unggul, bangsa yang maju itu adalah karena kebudayaan, nilai kebudayaannya juga maju. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu adalah bagian yang automatically lah sifatnya. Kita punya kebudayaan yang unggul karena peradaban kita unggul. Betul. Ketika peradaban kita unggul, otomatis bangsa kita pasti unggul juga dan negara kita pasti unggul. Baik. Itu korelasi-korelasi yang tidak bisa. Baik. Jadi prosedurnya adalah dari ahli waris ke pusat atau ada juga dari pemerintah daerah ke pusat? Ya itu kan pilihan-pilihan nanti. Oh, pilihan-pilihannya di mana. Kalau ahli waris bisa mengajukan, ya saya juga sangat kami silakan nanti ahli waris mengajukan ke pemerintah pusat. Nanti kan pemerintah pusat memverifikasi dengan standar-standar SOP yang ada. Baik, kalau Pak Agung seperti apa kira-kira ke depannya langkahnya? Ya kalau saya sih sudah saya sering sampaikan di media juga itu. Jadi mari kita duduk bersama dulu gitu.
Jadi karena bagaimanapun juga ini kan sebenarnya bagian daripada sejarah gitu. Nah, jadi seluruh masyarakat itu memang harus tahu. Berarti inginnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk ke pemerintah pusat. Betul ya. Oke, harapannya dikembalikan ke ahli waris atau mungkin harapannya ingin disimpan di museum provinsi saja? Kalau saya sih dikembalikan ke ahli waris secara pribadi ya mungkin juga saya harus berpikir gitu. Dan saya harus berkomunikasi sama semua katakanlah saya pikir orang gitu, orang kita gitu. Jadi kita harus komunikasi. Kemudian yang paling utama itu jelas pasti kita harus buatkan museum itu. Oke. Iya, jadi kalaupun secara pribadi saya pikir jangan bermimpi lah kita gitu. Karena ini barang-barang berharga ini. Ya. Nanti bahkan menimbulkan sebuah persoalan ya, katakanlah mungkin keamanannya kan seperti itu. Seperti disampaikan dari tadi dari Bapak Kepala Museum ini kan apa yang dikembalikan itu sudah pasti pemerintah Indonesia itu harus memenuhi standar seperti apa yang sudah dilakukan pemeliharaannya begitu ya. Oke, tapi jadi harapannya dari ahli waris adalah dikembalikan ke Nusa Tenggara Barat tapi melibatkan ahli waris dan itu pun diatur ataupun ditaruh di museum begitu ya. Dimuseumkan tapi tidak ke pribadi ahli waris. Baik begitu. Baik, ke Pak Nur Alam sebagai closing statement mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi ataupun harapannya seperti apa? Jadi begini, urusan kebudayaan itu urusan wajib. Baik. Urusan wajib pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Sehingga kita harus menyiapkan desain besar kita ke depan kebudayaan kita seperti apa. Nah, seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa ya kita memang harus menyiapkan fasilitasnya dulu, gitu kan? Kita menyiapkan fasilitas. Kalaupun ada di kami, ya kami akan menyampaikan pimpinan kita harus siapkan museum khusus. Ya, karena museum yang ada sekarang ini memang dari sisi ininya space-nya cukup padat ya. Oke. Nah, andai kata itu memang dan kita berharap kabupaten kota itu juga mau memikirkan tentang itu. Karena pariwisata kedepannya itu pasti berbasis kebudayaan. Berbasis kebudayaan. Ya. Andalan kita memang. Andalan kita itu adalah berbasis kebudayaan. Dan kita ini adalah masyarakat Nusa Tenggara Barat sangat kaya tentang kebudayaan itu. Baik berupa benda maupun bukan benda. Itu warisan. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalnya mau dikembalikan sekarang belum siap begitu ya? Ya tergantung pemerintah pusat. Tergantung pemerintah Nanti pusat. pemerintah pusat ketika melihat, karena kan ketika kami mengatakan kami siap, kalau pemerintah pusat mengatakan belum siap, repot juga. Ketika pemerintah pusat mengatakan sudah sangat siap tuh NTB, serahkan, ya mau tidak mau kita harus siap juga. Oke, jadi tergantung pemerintah pusat. Tergantung pemerintah pusat. Oke, ke Pak Agung singkat saja sebagai closing statement, silakan apa yang ingin disampaikan harapannya mungkin kepada pemerintah. Jadi saya mungkin mengharapkan bahwasanya kita sebagai masyarakat Lombok ini harus berbangga gitu. Bahwasanya kita ini punya sesuatu yang luar biasa di mata dunia gitu. Jadi jangan lagi berpikir salah satu sisi saja gitu, tapi menjadi bagian yang kita miliki bersama gitu. Baik, bangga menjadi warga Nusa Tenggara Barat intinya begitu ya. Terima kasih Pak Nur Alam dan juga Pak Anak Agung sudah hadir di Bincang iNews kali ini. Yang terbaik tentunya ya. Kalau saya pribadi sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat berharapnya akan dikembalikan ke sini agar kita bisa melihat secara langsung dan juga bisa mengambil edukasi dari sana. Terima kasih Pak Agung dan juga Pak Nur Alam. Dan pemirsa, kami akhiri Bincang iNews kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Korea Fiza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.